Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 436. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tan Yun awalnya bermaksud untuk melatih 8 keterampilan klan masing-masing. Namun, Tan Yun sekarang merasa tidak akan memberikan keterampilan khusus. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan mereka, itu juga akan mengubah jalur nasib yang seharusnya menjadi milik mereka. Bagi para orc, tidak sepenuhnya baik memberi mereka keterampilan. Namun, meskipun Tan Yun tidak memberikan latihan yang cocok untuk 8 klan, Tan Yun berencana untuk membiarkan 8 klan berlatih metode mental pada saat yang sama. Sebuah teknik untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Nama dari skill ini adalah Sutra Hati Binatang Batian. Pada saat ini, suara Tan Yun yang tak terbantahkan tiba-tiba terdengar di gulungan monster ruang dan waktu dari 30.000 mil gunung dan sungai. Sekarang saya akan mengajari Anda rumus Dharma Sutra Hati Binatang Batian. Kecuali bahwa Moer tidak perlu berlatih, 8 keluarga lainnya harus berlatih. Sutra Hati Binatang Batian ini adalah keterampilan binatang iblis kuno dan modern. Kekuatanmu akan meningkat pesat setelah kamu berlatih. Tanpa perintah saya, Anda tidak diperbolehkan untuk mengajarkannya kepada monster lain yang berani diam-diam memberikan keputusan. Segera, dari gunung, hutan, danau, hutan, dan ngarai di gulungan itu, ada suara keras yang tumpul, bawahan mengerti. Kemudian, suara Tan Yun terdengar lagi, kalian berlatih dengan tenang, dan aku akan membawa untuk membunuh musuh di masa depan. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Tujuan Anda adalah membuat musuh kita di benua hukuman surgawi panik, mengerti? Laporkan kembali ke Master, kami mengerti. Oke, lanjutkan latihan. Di lembah abadi nomor 1, Tan Yun memberi perintah, dan memandang Mu Meng dan berkata kepada beberapa wanita, jangka panjangnya lebih dari 10 tahun, dan jangka pendeknya adalah 8 tahun. Kita harus berperang sengit dengan keluarga Jin. Kalian harus retret. Ya, para wanita itu mengangguk. Pada saat ini, Dan Tai Xianer memandang Meng Yi, Xiao dan Xian dan berkata, pergi ke menara suci saya untuk berlatih. Kecepatan latihan di sana lebih cepat daripada dalam gulungan waktu ruang dari berjasa. Juga, kami memberitahu Ying Ying bahwa dia akan datang kepadaku untuk berlatih ketika dia selesai menangani urusan sekte. Beberapa wanita dengan suara bulat menyetujui proposal Dan Tai Xianer. Saudari Xianer, tunggu sebentar. Zhong Wuxiao berbisik dan tersenyum dan meraih lengan Tan Yun. Tan Yun, kamu belum membaca surat yang diberikan saudara perempuanku Tang. Buka sekarang. Orang-orang benar-benar ingin tahu apa yang dia tulis. Pendapat Xiao bagus. Mu Mengyi menggema, aku juga ingin melihatnya. Batuk. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan berkata sambil tersenyum, tunggu sampai aku selesai membacanya. Segera, Tan Yun mengeluarkan surat itu, merobek amplopnya, mengeluarkan kertas surat dan membuka surat itu dengan kedua tangan. Garis tulisan tangan yang elegan dan indah mulai terlihat. Ketika Anda melihat surat ini, saya telah kembali ke dinasti Tang. Xinying adalah putri dinasti Tang Xunseng dan mata-mata di mata Huang Fu Seng Songmu. Ying tidak bisa tidur sepanjang malam dan ingin berbicara denganmu tentang pikirannya, tapi Ying selalu tidak punya keberanian dan harus memberitahunya melalui surat. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu masih murid dari gerbang luar. Kamu mencoba di ngarai God Meteor. Kamu mungkin telah melupakan masa lalu ketika kamu dikepung oleh monster, tetapi Ying selalu mengingatnya. Dunia bisa berubah dan membuat orang. Ketika kamu memberikan 16 atau 32 seri pil Ying, Ying bergerak ke arahmu. Mungkin Ying sudah bergerak ke arahmu dan tidak menyadarinya. Kamu adalah murid Ying di masa lalu. Ying masih mengingat proses pertumbuhanmu. Ying tidak pernah berpikir bahwa aku, seorang mata-mata,
akan bertemu orang yang tepat di Huangfu Shengzong, apalagi tahu milik siapa aku. Meskipun Ying memiliki ribuan kata, dia tidak tahu bagaimana membicarakannya atau kemana harus membicarakannya. Takdir dimulai dan diakhiri, fantasi takdir berakhir, dan semuanya berjalan sesuai takdir. Saudari Xiao, saya harap Anda akan merawatnya sepanjang hidupnya. Hari ini, Ying mendengar bahwa ayahnya akan menyerang Huangfu Shengzong 10 tahun kemudian. Sejujurnya, Ying dulu menyerang Huangfu Shengzong, tetapi sekarang di dalam hati Ying, Huangfu Shengzong adalah milik kamu. Ying berangkat untuk kembali ke tempat suci dinasti hari ini untuk membujuk ayahnya untuk mengambil kembali pesanannya. Jika 10 tahun kemudian, dinasti Tang Xunseng akan melakukan kejahatan, itu akan sia-sia. Jika 10 tahun kemudian, dinasti Tang Xunseng akan melakukan kejahatan di masa depan, takut Ying telah melanggar kehidupan ayahnya. Serius, itu akan mati, dan jika ringan, itu akan sunyi. Ying hanya ingin mengatakan, mengapa menghargai hidupku untukmu. Setelah membaca surat itu, Tan Yun mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajahnya sangat jelek. Dia tahu bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi putri Tang Xunseng, putri seseorang yang membunuh ayah dan musuhnya Mu Mengyi. Tan Yun, ada apa denganmu? Zhong Wuxiao membuang senyumnya, tampak khawatir dan berkata, ada apa dengan saudari Tang? Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, Tang Xinying adalah putri Tang Yongsheng. Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi harus punya hak untuk tahu. Mengyi, Xiao, identitas Tang Xinying sedikit istimewa. Tan Yun memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, aku tidak ingin kamu memiliki dendam karena dia. Nanti, Mu Mengyi, dan Tai Xianer dan Sue Zian melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menyelubungi surat itu di tangan Xiao. Setelah membacanya, dan Tai Xianer sangat terkejut di matanya yang indah. Dia tidak tahu dendam antara Mu Mengyi dan dinasti Tang Xunseng, tetapi terkejut dengan identitas Tang Xinying dan dia secara tak terduga menyukai Tan Yun. Untuk Tan Yun, dia tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahnya dan bahkan mengorbankan hidupnya, tetapi juga untuk mencegah dinasti Tang Xunseng mengirim pasukan untuk menyerang Huangfu Shengzong. Setelah membaca Mu Mengyi, wajahnya tiba-tiba pucat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia pernah belajar dari Tan Yun bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Dia adalah musuh bebuyutannya. Amarah. Wajah Mu Mengyi dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia kesal ketika dia marah, karena dia tahu bahwa Tang Xinying memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa bagi Zhong Wuxiao, dan dia masih saudara perempuan Xiao. Di dunia ini, Xiao mengenali satu-satunya anggota keluarga kecuali Tan Yun dan wanita Tan Yun. Sebaliknya, wajah Zhong Wuxiao pucat dengan bulan tertutup dan pemalu. Dia terganggu, tubuh Miaoman bergetar hebat, dan air matanya jatuh. Hatinya sakit. Seperti 1000 anak panah menembus jantung. Kenapa? Zhong Wuxiao menangis dengan mata tak berdaya, mengapa, saudari Tang akan menjadi putri Tang Yongsheng? Mengapa saudari Tang putri musuh saudarimu? Terisak-isak. Pada saat ini, Sue Zian memandang Dan Tai Xianer dan mengatakan kepadanya bahwa Mu Mengyi adalah putri dari dinasti Mu Fengsheng. Dan Tai Xianer segera memahami hubungan antara perseteruan darah dan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Ini benar-benar kejam. Dan Tai Xianer bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Tuhan begitu kejam kepada saudari Xiao? Menangis. Zhong Wuxiao menutupi dadanya dengan tangan kirinya. Dia menangis dan menatap Tan Yun dan Mu Mengyi. Tan Yun, saudarimu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tahu Anda akan menghancurkan dinasti Tang Xunseng di masa depan. Saya hanya ingin Anda tidak membunuh saudara perempuan saya Tang, oke? Untuk Tan Yun, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, telapak tangan dan punggung tangannya adalah daging. Kakakmu, aku tahu bahwa sebagai saudara perempuan, aku seharusnya tidak mempermalukanmu seperti ini, tetapi saudari Tang, dia adalah kerabatku. Zhong Wuxiao menatap Mu Mengyi dengan sedih dan hendak berlutut ke arah Mu Mengyi. Kakak Xiao, apa yang kamu lakukan? Mu Mengyi bingung dan buru-buru membantu Zhong Wuxiao berdiri.
Kakakmu. Zhong Wuxiao menangis dan jatuh ke pelukan Mu Mengyi, memeluk Mu Mengyi dengan erat. Mu Mengyi, dengan air mata berlinang, berbisik, "Xiao, kakak tidak bisa memberimu jawaban yang akurat. Satu-satunya hal yang bisa dijanjikan kakak adalah jika Tang Xinyin tidak berpartisipasi dalam pembantaian dinasti Mu Fengsheng, kakak tidak bisa membunuhnya. Jika dia berpartisipasi, kakak harus membiarkan dia dikuburkan bersama seluruh keluarga Tang dan keluarga kerajaan dinasti Tang Xunseng. Xiao, aku menjaga perasaanmu terhadap saudara perempuanmu, tetapi saudara perempuanku juga bertanggung jawab atas ribuan makhluk yang hilang di dinasti Mu Fengsheng. Dapatkah kamu mengerti?" Mendengar pidato itu, Zhong Wuxiao tersedak. "Kakak mengerti, semua mengerti." Pada saat yang sama, Zhong Wuxiao juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Tang Xinyin. Karena dari isi surat itu, dia bisa melihat bahwa suara Tang Xinyin di depan ayahnya tidak begitu kuat. Dia ingat dengan jelas bahwa Tang Xinyin menyerahkan surat itu kepada Tan Yun 15 tahun yang lalu. Tetapi 10 tahun yang lalu, dinasti Tang Xunseng tidak menyerang, yang menunjukkan bahwa Tang Xinyin akhirnya menghentikan perang di depan ayahnya. Namun sejauh ini, Tang Xinyin belum kembali ke Huang Fusengsong. Saya khawatir dia dipenjara karena dia mencegah ayahnya menyerang Huang Fusengsong, dan bahkan mengalami kecelakaan. Zhong Wuxiao bisa memikirkan ini, dan Tan Yun bisa. Terlepas dari dendam antara dinasti Tang Xunseng dan Mu Mengyi, Tan Yun benar-benar merasa sangat tersentuh dengan tindakan Tang Xinyin untuk dirinya sendiri. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan Tang Xinyin. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah menyukai Tang Xinyin. Jika dia bukan saudara perempuan Xiao, dia tidak akan pernah mengajarinya keterampilan dan 16 dan 32. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar kesal. Dia tidak ingin menyakiti hati Mu Mengyi, juga tidak ingin menyakiti Zhong Wuxiao. Pada saat yang sama, dia juga berdoa agar Tang Xinyin selamat dan masih hidup. Dia berharap Tang Xinyin tidak ada hubungannya dengan serangan Tang Yongsheng ke dinasti Mu Feng. Jika ada hubungan, Tan Yun tidak akan pernah melepaskan Tang Xinyin. Untuk pertama kalinya, ketika Tan Yun bersama beberapa wanita, suasananya begitu tertekan sehingga Sue Zian yang selalu ceroboh juga kehabisan napas. "Dua saudara perempuan, sebaiknya kita tenang dan diam untuk saat ini." Pada saat ini, Dan Taixianer berbisik pelan, memegang Mu Mengyi di tangan kirinya dan Zhong Wuxiao di tangan kanannya. "Baiklah." Setelah putri kedua menjawab, dia mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun. Bersama dengan Sue Zian dan Dan Taixianer, dia naik ke udara dan menghilang ke langit. "Sayang." Tan Yun menghela nafas. Segera, dia mengeluarkan menara suci terbaik yang indah dari tangannya dan menyuruh singa naga emas dan kera iblis untuk berlatih di lantai 6 dan 7, dan kemudian meletakkan menara suci ke dalam vas dekoratif. Selanjutnya, Tan Yun memejamkan mata dan menunggu malam tiba. Dia ingin memberitahu Mengyi, Xiao dan Xianer tentang dirinya dan Shen Subing secara terus terang, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang Tang Xinyin barusan. 8 jam kemudian, malam sudah dalam dan bulan lebih tebal. Di atas puncak aula yang berjasa, di bawah sinar bulan yang cerah, samar-samar dapat dilihat bahwa seorang gadis cantik yang mengguncang dunia berdiri tegak dan anggun. Tidak lama kemudian, ketika Shen Subing menantikannya, bayangan gelap jatuh dari langit dan jatuh di atas puncak, berubah menjadi Tan Yun mengenakan benang dingin nafas penyu. Tan Yun memandang Shen Subing, yang jelas berpakaian bagus, dengan cinta yang dalam di matanya. "Tuan, mengapa kamu di sini sekarang?" Shen Subing datang ke Tan Yun dengan ekspresi kebencian yang mendalam. 15 tahun telah berlalu sejak perpisahan terakhir. Kamu mengatakan bahwa kamu akan datang untuk melihatku dalam 10 tahun, tetapi sudah 15 tahun. Subing, aku sudah tertunda selama bertahun-tahun. Tan Yun mengerutkan kening, melangkah maju, memeluk pinggang Shen Subing dan berbisik, "Kamu sangat cantik." Mulut guru semakin manis. Shen Subing tersenyum dan dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh. "Tuan, apakah Anda ingat perjanjian kita 15 tahun yang lalu?" "Perjanjian apa?" Tan Yun berkata dengan santai. "Tentu saja, biarkan aku melihat wajah asli guru." Di bawah sinar bulan,
dapat dilihat bahwa pipi Sen Subing ditutupi dengan warna merah merona. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan lembut, "Subing, jika kamu melihat penampilan seorang guru, aku harap kamu tidak marah." Setelah itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba diinterupsi oleh Sen Subing saat ingin mengangkat benang nafas dingin kura-kura. "Tunggu, sebelum membukanya lagi, aku akan menceritakan sebuah cerita." "Oh," katamu. Tan Yun cukup penasaran. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun dan berkata, "Ketika saya adalah kepala alkimia gerbang dalam, ada seorang murid yang berani yang meminta saya untuk berlutut untuknya di rumah lelang dan membuat saya menjadi muridnya tanpa menyadarinya. Kemudian, murid ini membantu saya, mendorong saya dan menghibur saya berkali-kali ketika saya dalam bahaya. Saya ingat dengan jelas bahwa murid ini memurnikan pil dan meminta saya untuk mengobati Tang Xinying, yang merupakan kepala pil gerbang abadi pada waktu itu. Saya dipenjara dan dicambuk. Saat itu, dia datang, menyelamatkan Tang Xinying, dan membunuh sesepuh yang mencambukku di puncak gunung. Sejak saat itu, meskipun aku tidak tahu penampilan guru, aku tergerak kepadanya. Kemudian, murid ini membantu saya bersaing untuk penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, membuat saya menjadi penatua dari layanan berjasa gerbang abadi, dan kemudian menjadi kepala layanan berjasa abadi, yang membuat saya bangkit selangkah demi selangkah." Sebelum suara Sen Subing jatuh, Tan Yun melepas kerudung dingin kura-kura itu, memeluk Sen Subing dengan erat di lengannya dan berkata, "Kapan kau melihatku?" Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan air mata bahagia. "Aku tahu itu kamu sejak lama, Tan Yun, kamu tahu. Aku sudah terlalu lama menunggumu untuk menghadapiku dengan wajah aslimu." Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun saling berpelukan erat. Sekarang mereka memiliki kenangan indah mengenal dan mencintai satu sama lain selama lebih dari 40 tahun setelah mereka bertemu. Setelah waktu yang lama, Tan Yun melihat Sen Subing, melihat air matanya yang salah dan bahagia, meminta maaf dan berkata, "Maaf telah membuat Anda menunggu." Air mata Sen Subing mengaburkan pandangannya dan meringkuk di pelukan Tan Yun lagi. Dia malu dan tidak berani menghadapi Tan Yun secara langsung. Mereka saling berpelukan seperti ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sesaat kemudian, mereka duduk berdampingan di bawah sinar bulan, membicarakan kenangan indah mereka. Saat dia berbicara, Tan Yun berbaring di atas kaki lurus Sen Subing. Sampai langit berangsur-angsur memudar dan fajar menyingsing, Sen Subing dengan enggan mengirim Tan Yun pergi. Biarkan Tan Yun fokus pada situasi keseluruhan, berlatih dalam isolasi sesegera mungkin dan berurusan dengan keluarga Jin. Sebelum Tan Yun pergi, dia berbisik di telinga Sen Subing, "Subing, tunggu sampai aku keluar dari retret untuk membunuh klan Jin. Lalu aku mencari dengan cermat. Apa kekuatan yang tersembunyi di pikiranmu?